Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Sajida dari kelas Asindo B. Dan saya, Erlinda Widayanti, dari Sastra Indonesia, kelas B. Di video kali ini, saya dan rekan saya, Erlinda Widayanti, akan menjelaskan tentang tafsir, isi kandungan, dan asbabun nuzul dari surat An-Nisa ayat 59. Selamat menonton! Surat An-Nisa merupakan surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah. Surat ini terdiri dari 176 ayat dan termasuk ke dalam surat Madaniyah, sesuai dengan tempat diturunkannya surat tersebut. Dinamakan surat An-Nisa karena isinya banyak mengandung hukum fikih yang berkaitan dengan wanita. Sejak dari pembukaan surat menjelaskan tentang perempuan dan beberapa permasalahan yang terkait tentang kaum perempuan. Al-Fayru Zabadi menyebut dalam kitabnya Basyair Zawi Al-Tamyiz bahwa surat An-Nisa dinamakan surat An-Nisa Al-Kubra dan surat Al-Tolak disebut surat An-Nisa Al-Syughra. Selanjutnya yaitu tentang isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 59. Adapun isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 59 adalah tentang perintah supaya manusia taat kepada Allah, Rasul, dan para pemimpin di antara manusia. Sehingga para pemimpin sebenarnya adalah penerus perjuangan para rasul utusan Allah sekaligus menjadi khalifah di muka bumi. Maka dari itu, selain taat pada perintah Allah dan Rasul, kita juga diperintahkan untuk mentaati perintah para pemimpin di antara manusia. Saya akan membaca surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu takwila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad dan ulil amri, sang pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah berupa Al-Quran dan Rasul berupa sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, Asbabun Nuzul Surat An-Nisa ayat 59. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan perkataan Ibnu Abbas bahwa Asbabun Nuzul Surat An-Nisa ayat 59 ini berkenaan dengan Abdullah bin Hujafah bin Qais ketika ia diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin suatu pasukan khusus. Abdullah bin Hujafah bin Qais memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya. Ketika api sudah menyala, ia menyuruh pasukannya untuk memasuki api itu. Lalu salah seorang pasukannya menjawab, "Sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah. Jika Rasulullah memerintahkan kalian untuk masuk api itu, maka masukilah." Lantas, mereka menghadap Rasulullah dan menceritakan hal itu. Rasulullah melarang memasuki api itu dan menegaskan bahwa ketaatan hanya dalam kebaikan.
Berikutnya tafsir surat An-Nisa ayat 59. Tafsir surat An-Nisa ayat 59 yang pertama adalah ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya, yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Orang yang memiliki iman di hati diperintahkan untuk mentaati Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ketaatan ini mutlak dilakukan, tak bisa ditawar. Orang yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya taat kepada Allah. Sebab tidak ada satupun perintah Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah. Ibnu Katsir menjelaskan, taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnahnya. Syed Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan Allah wajib ditaati. Di antara hak prerogatif uluhiyah adalah membuat syariat. Orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulullah. Tafsir kedua surat An-Nisa ayat 59 adalah perintah untuk taat kepada pemimpin di antara manusia. Redaksi perintah firman Allah ini tidak mengulang kata ati'u sebagaimana perintah saat pada Allah dan Rasulullah. Artinya, ketaatan kepada para pemimpin hanya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid atau Hasan al-Basri dan Abdul Aliyah, ialah ulil amri adalah para ulama. Menurut Ibnu Katsir, ulil amri itu bersifat umum, baik pemerintah maupun ulama. Sedangkan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhailil dalam tafsir Munir, ulil amri adalah pemimpin dan para ulama. Ketaatan kepada ulil amri harus dibingkai dengan ketaatan kepada Allah dan Nabi SAW. Tidak boleh dalam maksiat dan kemungkaran. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam masalah kebaikan. HR Bukhari dan Muslim. Tafsir yang ketiga ialah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Apabila ada perselisihan, maka sebaiknya dikembalikan kepada keduanya. Seperti yang dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah berupa Al-Quran dan Rasul berupa hadisnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Menurut Mujahid dan ulama mufasir lainnya, maka yang dimaksud adalah mengembalikan hal tersebut kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, yaitu hadis. Ibnu Katsir menjelaskan ini merupakan perintah Allah. Jika ada perselisihan di antara manusia mengenai masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, hendaknya dikembalikan kepada penilaian kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kitab Al-Quran dan hadis merupakan dua pusaka yang ditinggalkan Rasulullah untuk dijadikan sumber hukum dan pedoman hidup umat Islam. Cukup sekian video dari kelompok saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Sajida dari kelas Asindo B. Dan saya Erlinda Widayanti dari Sastra Indonesia kelas B. Di video kali ini, saya dan rekan saya, Erlinda Widayanti, akan menjelaskan tentang tafsir, isi kandungan, dan asbabun nuzul dari surat An-Nisa ayat 59. Selamat menonton! Surat An-Nisa merupakan surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah.
Surat ini terdiri dari 176 ayat dan termasuk ke dalam surat Madaniyah, sesuai dengan tempat diturunkannya surat tersebut. Dinamakan surat An-Nisa karena isinya banyak mengandung hukum fikih yang berkaitan dengan wanita. Sejak dari pembukaan surat menjelaskan tentang perempuan dan beberapa permasalahan yang terkait tentang kaum perempuan. Al-Fayru Zabadi menyebut dalam kitabnya Basyair Zawi Al-Tamyiz bahwa surat An-Nisa dinamakan surat An-Nisa Al-Kubra dan surat Al-Tolak disebut surat An-Nisa Al-Syughra. Selanjutnya yaitu tentang isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 59. Adapun isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 59 adalah tentang perintah supaya manusia taat kepada Allah, Rasul, dan para pemimpin di antara manusia. Sehingga para pemimpin sebenarnya adalah penerus perjuangan para rasul utusan Allah sekaligus menjadi khalifah di muka bumi. Maka dari itu, selain taat pada perintah Allah dan Rasul, kita juga diperintahkan untuk mentaati perintah para pemimpin di antara manusia. Saya akan membaca surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu takwila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad dan ulil amri, sang pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah berupa Al-Quran dan Rasul berupa sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, Asbabun Nuzul Surat An-Nisa ayat 59. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan perkataan Ibnu Abbas bahwa Asbabun Nuzul Surat An-Nisa ayat 59 ini berkenaan dengan Abdullah bin Hujafah bin Qais ketika ia diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin suatu pasukan khusus. Abdullah bin Hujafah bin Qais memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya. Ketika api sudah menyala, ia menyuruh pasukannya untuk memasuki api itu. Lalu salah seorang pasukannya menjawab, "Sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah. Jika Rasulullah memerintahkan kalian untuk masuk api itu, maka masukilah." Lantas, mereka menghadap Rasulullah dan menceritakan hal itu. Rasulullah melarang memasuki api itu dan menegaskan bahwa ketaatan hanya dalam kebaikan. Berikutnya tafsir surat An-Nisa ayat 59. Tafsir surat An-Nisa ayat 59 yang pertama adalah ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya, yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Orang yang memiliki iman di hati diperintahkan untuk mentaati Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ketaatan ini mutlak dilakukan, tak bisa ditawar.
Orang yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya taat kepada Allah. Sebab tidak ada satupun perintah Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah. Ibnu Katsir menjelaskan, taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnahnya. Syed Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan Allah wajib ditaati. Di antara hak prerogatif uluhiyah adalah membuat syariat. Orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulullah. Tafsir kedua surat An-Nisa ayat 59 adalah perintah untuk taat kepada pemimpin di antara manusia. Redaksi perintah firman Allah ini tidak mengulang kata ati'u sebagaimana perintah saat pada Allah dan Rasulullah. Artinya, ketaatan kepada para pemimpin hanya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid atau Hasan al-Basri dan Abdul Aliyah ialah ulil amri adalah para ulama. Menurut Ibnu Katsir, ulil amri itu bersifat umum, baik pemerintah maupun ulama. Sedangkan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhailil dalam tafsir Munir, ulil amri adalah pemimpin dan para ulama. Ketaatan kepada ulil amri harus dibingkai dengan ketaatan kepada Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dalam maksiat dan kemungkaran. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam masalah kebaikan. HR Bukhari dan Muslim. Tafsir yang ketiga ialah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Apabila ada perselisihan, maka sebaiknya dikembalikan kepada keduanya. Seperti yang dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah berupa Al-Quran dan Rasul berupa hadisnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Menurut Mujahid dan ulama mufasir lainnya, maka yang dimaksud adalah mengembalikan hal tersebut kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, yaitu hadis. Ibnu Katsir menjelaskan ini merupakan perintah Allah. Jika ada perselisihan di antara manusia mengenai masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, hendaknya dikembalikan kepada penilaian kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kitab Al-Quran dan hadis merupakan dua pusaka yang ditinggalkan Rasulullah untuk dijadikan sumber hukum dan pedoman hidup umat Islam. Cukup sekian video dari kelompok saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.